Halo, masih dengan saya, Miss Rati. Aduh, jangan bosan-bosan ya. Kita mau lanjutin materi lagi nih. Ya, kali ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu Good Habitual Action. Nah, ini adalah sisipan pembelajaran di kelas Inggris Bimba yang berbentuk dalam lembar kertas ya. Ada bentuk fisiknya gitu ya. Nah, untuk kegunaannya, Good Habitual Action ini adalah sebagai media pengingat untuk anak-anak melakukan kebiasaan yang baik di dalam kelas Inggris Bimbel. Nah, tadi bentuknya bentuk cetak ya. Nanti ada bisa diprintin. Nah, ini bisa ditempel juga sebagai hiasan dinding di dalam kelas gitu. Nah, tentunya dengan desain yang sangat menarik gitu ya untuk nantinya dilihat oleh anak-anak di kelas English Bimbel. Oke, mari kita bahas satu persatu apa saja sih good habitual action di kelas English Bimbel. Oke, yang pertama itu adalah ask permission before doing something. Di sini anak-anak harus memiliki kebiasaan izin kepada motivator ketika ingin melakukan sesuatu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika mungkin dia ingin ke toilet gitu ya. Nah, di sini nanti muridnya silakan diarahkan untuk mengatakan seperti ini, Miss. Eh, Misalnya kan anak-anak biasanya datang gitu ya. Miss, aku mau pipis gitu kan biasanya. Nah, langsung aja anaknya langsung diarahkan sama missnya mengatakan gini. Coba bilang dulu gimana cara permisinya. Ya, Miss, may I take a pee? Iya, simple ya. Ya, Miss, may I take a pee? Oke, gitu. Atau misalnya pakai Miss, may I go to the toilet, please? Gitu. Oke. Nah, atau juga mungkin dia ketika setelah bernyanyi gitu kan ya, terus merasa aus gitu. Nah, di sini bisa diarahkan untuk berbicara ke Missnya. Langsung nih, Miss aus. Nah, coba gimana ngomongnya, Kak? Atau misalnya Kiki, Miss, may I drink? Gitu. Ya, diajarkan gitu ya. Miss, may I drink? Iya. Oke, repeat after me, Kiki. Miss, may I drink? Oke, good job, Kiki. Boleh minum ya. Nah, itu gitu. Jadi boleh dipersilakan setelah dia izin. Atau ketika dia menulis di form worksheet nih, dia biasanya bukan menggambar, mewarnai atau menarik garis gitu ya, dan dia butuh pensil atau pewarna, tapi dia lupa membawa pensil dan pewarna itu. Nah, di sini Miss-nya bisa mengatakan seperti ini. Miss, aku nggak bawa pensil gitu misalnya. Oke, coba Kiki bilang gimana Miss nih. Miss, may I borrow your pencil? Iya, nanti dibiasakan seperti itu. Ya, nah ini tolong dipraktekkan di kelas. Nah, ini bahasa Inggris yang sederhana sekali dan ini bisa menjadi pembiasaan yang sangat baik untuk anak. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari ask permission before doing something. Oke, selanjutnya good habitual action yang kedua itu adalah ya be nice. Oke, be nice ini diperkenalkan ketika anak ada yang kurang kondusif atau mengganggu teman-temannya yang lain gitu ya. Contoh, ada anak yang namanya Kiki, lagi coret-coret temennya, nih ngelitik-ngelitik ke temennya misalnya. Nah, kita bisa mengatakan ini ke Kiki. Kiki, be nice please. Yang baik ya sama temennya. Nah, di sini Missnya juga bisa mengajak teman-teman lainnya nih. Ya, kalau misalnya Kiki ini disuruh kondusif misalnya, harus mau Kiki agar Kiki ini mau kondusif gitu ya. Teman-teman, kita ajak Kiki yuk, be nice yuk. Iya, Miss, gitu biasanya kan. Terus, oke, satu, dua, tiga. Be nice, Kiki. Gimana ngomongnya? Be nice, Kiki. Gitu, oke. Oke. Nah, itu contoh untuk be nice ya. Oke, selanjutnya good habitual yang ketiga.
yaitu speak nicely. Nah, speak nicely ini dikenalkan ke murid ketika ada yang berbicara tidak baik atau ada yang berteriak-teriak pada saat belajar. Tentu akan mengganggu teman-temannya ya kalau misalnya dia teriak-teriak di kelas. Nah, jadi di sini Miss bisa sampaikan kepada anak tersebut, misalnya namanya Kiki lagi nih, Kiki lagi, Kiki lagi. Nah, kita bisa sampaikan seperti ini kepada Kiki. Kiki, speak nicely, please. Pelan-pelan aja ya. Lalu sampaikan ke Kiki alasannya kenapa sih nggak boleh teriak-teriak. Nah, sampaikan, Kiki, kalau teriak-teriak seperti itu nanti teman-temannya terganggu. Yuk, kita pelankan suaranya Kiki. Teman-teman, ayo bantu si Kiki untuk mengecilkan suara ya. Kita ajak Kiki untuk speak nicely yuk. Oke, satu, dua, tiga. One, two, three. Speak nicely, Kiki. Iya, itu. Oke. Itu good habitual yang speak nicely. Ketika anak ngapain tadi? Iya, kalau berkata kasar atau iya teriak-teriak, betul. Oke, lanjut yang keempat. Good habitual action yang keempat itu adalah apa? Love each other. Nah, love each other ini mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lainnya gitu ya kepada teman-temannya. Jika ada yang berlaku kasar seperti menendang, memukul, atau hal usil lainnya, di sini Miss bisa mengajak teman-teman untuk mengatakan seperti ini kepada yang melakukan hal kasar tadi gitu ya. Misalnya namanya Kiki lagi. Kiki, love each other yuk. Ya, misalnya ada anaknya yang nggak tahu nih, love each other itu apa, Miss? Love each other itu artinya kita harus saling menyayangi ya. Kita harus jadi anak yang baik, biar kita disayang oleh semua orang. Iya, semuanya di sini kita berteman ya, oke? Oke, Miss. Oke, good job. Oke, atau bisa juga nih seperti ini. Teman-teman, kita ajak Kiki untuk love each other yuk. Oke? Yuk, satu, dua, tiga. One, two, three. Love each other, Kiki. Gitu ya. Nah, ini untuk saling menyayangi, yaitu love each other. Oke, kita lanjut ke good habitual action selanjutnya, yaitu speak nicely. Oh, sorry, sorry. Play nicely. Nah, play nicely ini dikenalkan ke anak yang tidak kondusif dalam proses kegiatan di dalam kelas. Jadi, Miss-nya bisa mengatakan kepada Kiki, misalnya, Kiki, play nicely please. Yuk, kita bermain dan bernyanyi yang baik aja ya. Ya, supaya teman-teman di sini nyaman dan senang gitu ya. Oke? Oke, Miss. Dan nanti jawab itu. Oke, good. Nah, tuh teman-teman, kita ajak Kiki yuk untuk play nicely yuk. Oke, play nicely Kiki. Oke, good job. Itu untuk play nicely. Oke, nah itu tadi contoh untuk penggunaan play nicely ya, untuk anak yang misalnya kurang kondusif muter-muter atau jalan-jalan gitu ya. Oke, next ke good habitual action selanjutnya, yang terakhir yaitu tanam. Iya, ini adalah share and take turn. Nah, ini adalah kondisi-kondisi saat baris berbaris biasanya dalam suatu antrian. Nah, biasanya ini akan ditemui Miss pada saat sesi interaktif pick card games. Nah, betul. Biasanya anak-anak bergantian atau baris untuk membacakan pick card. Atau nantinya Missnya bikin suatu games yang perlu bergantian. Nah, anak-anak harus tetap tertib, tuh ya, harus tetap tertib, antri menunggu gilirannya, biar tidak berebut. Jadi, di sini nanti Miss bisa mengarahkan ke anak-anak seperti ini.
Oke, Kiki, share and take turn ya. Oke, share and take turn itu artinya saling berbagi dan bergantian. Karena teman-teman Kiki juga yang lain mau ikut main ya. Oke, Kiki. Oke, yuk teman-teman kita ajak Kiki yuk untuk share and take turn. Yuk, oke. One, two, three. Share and take turn, Kiki. Gitu. Ya, bisa bareng-bareng. Nah, itulah tadi good habitual action di English Bimbang. Ada 6 ya tadi. Ada apa aja? Ini ada nih. Yang pertama ada permission before doing something. Lalu be nice. Lalu yang ketiga ada speak nicely. Lalu ada love each other. Lalu ada play nicely. Sorry, play nicely. Dan ada share and take turn. Tuh ya. Nah, untuk good habitual ini nanti misalnya akan dapat berupa softwarenya ya. Ya, nantinya bisa diprintkan sama kepala unit. Jadi nanti tinggal ditempel di dinding kelas English bimbel. Tuh. Nah, lembar-lembarannya boleh dilaminating dulu kalau misalnya takut sobek. Baru ditempel di kelas English bimbel. Seperti itu. Oke, itulah tadi eh, materi good habitual action di English Bimba. Thank you for being here today. I hope you enjoy the session and learn something useful. Let's keep going and see you next time. Yeah. Okay, thank you. Back to you, Miss Nanda.